istirahat lah dulu sambil nunggu instruksi dari panitia soal perjalanan turun menuju ke base camp. Dia sampai di pos 3. Nah, waktu itu Bagas ini duduk ngelingkar sama Seno, Gilang, Aji sama Bang Yono juga si ketua open trip ini. Nah, pas mereka lagi asik ngobrol, Bagas nggak sengaja ngelihat ada pendaki laki-laki Nadia lagi duduk sendirian di ujung jalur pendakian. Si pendaki ini kelihatan asing, dia bukan rombongan dari kami. Nah, awalnya Bagas cuek aja. Sampai tiba-tiba si pendaki itu nyamperin kami Nadia. Dia samperin dari jarak dekat baru kelihatan pucat kali muka dia macam orang sakit. Bajunya juga lusuh. Yang nengok bukan aku aja, ini yang ada di lingkaran itu juga nengok, si Aji sama si kawan-kawan yang tadi itulah. Nah, itu duduk dekat depannya si Bagas, depan aku. Nah, dia duduk. Bang, ada sisa makanan nggak bang? Saya lapar. Teman saya ninggalin saya katanya. Walah, patutlah pucat muka si kawan ini, lapar dia rupanya, kasihan kali gitu kan. Nah, Bagas langsung ada bang, keluarlah wafer. Nih bang, makan aja lah, aku masih ada wafer ini, makan aja gitu kan. Nah, pendaki itu langsung nerima, makanlah dia si wafer itu sambil juga ngajak ngobrol mereka yang lagi duduk ini. Ditanyalah sama si pendaki itu, kalian dari mana, asalnya dari mana? Nih Bang Yono jawab, beda-beda bang kami rombongan trip soalnya. Oh pantesan, ramai kalian ya gitu kan. Iya bang, abang dari mana? Aku Kamal, aku dari Solo katanya. Oh iya, abang daki sama siapa? Ada beberapa kawanku dari Solo juga, tapi mereka udah turun duluan, soalnya aku jalannya lama, ini sepatuku udah jebol kata si Kamal, kasihan lah. Oh ya udah bang, gabung sama kita aja, bentar lagi pun kita mau turun kok katanya. Iya boleh, makasih ya, udah mau aja aku join di sini kata si Kamal. Dah lah tuh, nggak lama kemudian mereka pun mulailah jalan turun. Yang tadinya masih jalan sama-sama serombongan, lama kelamaan mereka mulai kepisah-pisah. Yang masih kuat pada jalan duluan ini depan, dan yang udah capek pada ketinggal di belakang. Dan waktu itu kedua kakinya si Bagas ini sakit full Nat. Kedua kaki aku sakit pegal karena aku habis lari full kan dari puncak sampai pos 3 itu baru kerasa sakitnya. Akhirnya Bagas ini termasuk yang jalannya agak ketinggal ya. Nah begitu juga dengan Bang Kamal tadi, kan sepatunya jebol kan, makanya dia cuma bisa jalan pelan-pelan aja. Jadilah di situ Bagas berdua aja sama Bang Kamal jalan. Nah pas sudah hari udah agak sore itu mereka akhirnya sampai di pos 2. Di sana mereka cuma istirahat bentar terus lanjut jalan lagi. Mereka nggak mau lama-lama tua di sana karena kan perjalanannya juga masih agak jauh ya kan, masih harus ngelewatin pos 1 lagi baru lanjut ke base camp. Tapi karena udah kecapean di titik ini aku udah mulai nggak fokus Nat. Perhatianku cuma tertuju ke jalan setapak yang arah ke bawah. Aku ikutin aja jalan itu. Aku ikutin aja jalan, ntar juga sampai gitu kata si Bagas. Cuman setelah berjam-jam lamanya entah kenapa kami berdua nih belum juga nyampe di pos 1 Nadia. Resah lah aku ini, apa nih kok nggak nyampe ini, nyasar lagi nggak ini. Perasaan kemarin waktu berangkat nggak sejauh ini lah, harusnya kan naik lebih lama turun lebih cepat, naik 1 langkah turun 2 langkah ya kan. Ini kenapa kok turunnya jauh kali, kayak nggak sejauh ini lah gitu. Waktu itu lagi udah mulai gelap tuh karena minim penerangan juga. Bagas harus ekstra fokus nih sama kondisi jalan supaya dia nggak kesandung. Aku juga gak sampai merhatiin kondisinya Bang Kamal lah, aku cuma fokus ke jalan supaya aku cepat sampai gitu kan. Sampai tiba-tiba dia dengar ada suara orang jatuh di belakang dia, gebruk gitu kan. Waktu ditengok rupanya Bang Kamal, ambruk Bang Kamal. Bang kenapa bang? Di situ muka Bang Kamal udah pucat kalian, pucat sepucat. Aku capek gas, udah nggak sanggup lagi aku jalan. Bang jangan ngomong kayak gitu bang, ayo kita jalan lagi yuk, kuatin lah yuk, aku bantu nih ha. Aku nggak kuat gas.